Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita masuki segmen Market Buzz dan kita akan simak beberapa market highlight diantaranya adalah potensi gagal bayar Amerika Serikat yang masih menjadi penekan saham Asia melemah dan IHSG bertahan di level 6.700. Kemudian informasi berikutnya adalah pemerintah resmi melarang ekspor biji bauksit mulai 10 Juni. Dari agenda ekonomi di Asia, dari Hong Kong ada data mengenai libur upang tahun Buddha, kemudian dari Singapura ada produksi industri Singapura, dari Malaysia ada IHK Malaysia di bulan April secara year on year, dari Amerika ada data mengenai posisi cadangan Bank Sentral Amerika Serikat, kemudian ada data pemesanan barang tahan lama inti di bulan April secara month on month. Kemudian dari agenda emiten pemirsa ada BEBS, kemudian BGTG, NRCA, Oils, SRIL, Toto, dan UNSP akan menggelar RUPS. BVIC dan CK, kemudian SEN juga akan menggelar RUPS, sementara AMRT, kemudian ada Delta, ada TPIA akan menggelar KUM dividen tunai. Sementara INTP, kemudian dan juga MIDI juga akan menggelar KUM dividen tunai. Dari pergerakan IHSG di perdagangan kemarin, pemirsa IHSG bertahan di posisi 6.700 pada akhir perdagangan di hari Kamis. IHSG melemah 42 poin atau 0,62% ke posisi 6.704. Posisi sektor energi di posisi terlemah turun sebesar 1,97%. Sedangkan transportasi jadi yang terkuat naik 1,4%. Dari Bursa Asia, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Ya, Nikkei dibuka menguat 0,69% di level 31.014,35. Sementara itu STI Singapura juga dibuka menguat. Tampaknya ini bursa-bursa utama di Asia dibuka kompak menguat ya, 0,13% di level 3.211,95. Kospi Korea dibuka menguat 0,13% di level 2.557,92. Sementara Hang Seng Hong Kong tutup di perdagangan di hari ini gitu ya. Oke, dan kita akan berbincang bersama narasumber pada kesempatan kali ini ada Bapak Surya Dharma, beliau adalah Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Dharma. Pagi Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Dharma di Market Buzz. Ini beberapa hal menarik untuk kita bahas di pagi hari ini. Salah satunya adalah mengenai pemerintah yang memastikan ekspor bauksit akan resmi dilarang pada bulan Juni 2023. Sejauh mana ini akhirnya menjadi concern ataupun mungkin perhatian di investor? Sebenarnya bagus ya, karena Indonesia itu kan dari dulu kan produsen bauksit ya, dan kita punya aluminium juga di Indal dulu ya. Tapi kita tuh nggak punya produk tengahnya yang alumina gitu, karena kita dulu tuh nggak punya smelter ya. Makanya saat ini kita dilarang sih sebetulnya sih itu terkait juga dengan adanya smelter ya, smelter yang dimiliki Antam dan Inal juga di di Menpawah. Itu smelter untuk alumina yang akan berproduksi mulai bulan Juli tahun ini. Jadi kalau larangan itu kalau saya lihat sih mungkin mengantisipasi dengan beroperasinya smelter itu ya. Jadi positif sih sebetulnya. Oke, lalu bagaimana dengan possibility adanya potential loss untuk emiten-emiten ataupun mungkin perusahaan-perusahaan yang memang harus memproduksi berbagai macam barang setengah jadi tadi ya di Indonesia gitu, tidak kemudian melakukan eksportasi. Ini yang mungkin jadi concern dari investor. Ya, kita sebenarnya kan kita mesti tahu juga sejarahnya dulu ya. Bauksit itu pernah dilarang pada waktu salah satu perusahaan besar dari Rusia ya. Rusal itu ingin mencoba bernegosiasi dengan pemerintah untuk membangun smelter ya beberapa tahun yang lalu ya. Jadi pada waktu itu bauksit sempat dilarang juga. Nah, akibatnya adalah harga aluminium itu di luar negeri itu malah jadi naik gitu ya, karena salah satunya kan karena bauksit-nya itu lebih terbatas lah suplainya gitu ya, yang membuat sebetulnya saham Rusal itu sempat naik tinggi waktu itu. Tapi kenyataannya smelter itu tidak dibangun gitu. Jadi mungkin pemerintah juga belajar dari peristiwa itu sehingga membuat sekarang ya udah Antam sendiri nih sama Indal yang membangun smelter kan lebih real ini kan investasinya benar gitu. Jadi pada saat bauksit dilarang, smelternya sudah beroperasi, saya pikir nggak masalah ya. Jadi produsen bauksit juga bisa menjual kepada smelter kan, sebetulnya smelter yang di Menpawah khususnya gitu.
Artinya kebijakan ini akan berdampak positif terhadap perusahaan-perusahaan produsen bauksit yang memang sudah memiliki fasilitas smelter begitu ya, karena memang mereka tidak harus memberikan semacam biaya untuk akhirnya mensubkan apa namanya pengolahan bauksit jadi produk setengah jadi begitu ke perusahaan lain. Kurang Ya lebih karena seperti kalau itulah. karena udah ada smelter kan tentu saja bahan bakunya mesti ada kan. Hmm, Kalau misalnya bauksit diekspor semua, di sini tidak ada gitu kan, kan problem gitu kan. Jadi bagusnya memang ya pemerintah udah benar sih. Ini hmm, apa jadi turunannya lebih lebih ke hilirisasi gitu ya. Jadi ada smelter, baukitnya bahan bakunya nggak perlu diekspor. Nanti yang diekspor itu ada aluminanya gitu, hmm, atau hmm. aluminiumnya sekalian gitu. Baik, walaupun secara jumlah perusahaan penghasil bauksit memang tidak banyak, sejauh mana sentimen ini juga akan menular ataupun mungkin mempengaruhi ke sentimen apa emiten-emiten penghasil tambang lainnya seperti misalnya penghasil tambang nikel misalnya begitu? Kalau nikel nggak ada hubungan sih dengan bauksit Hmm, ya. ya, Harusnya sih nggak ada hubungannya. Yang bauksit itu yang ada seingat saya sih Antam ya. hmm, Antam tapi ya mereka juga membangun smelter sendiri jadi nggak ada problem sebetulnya. oke. Sejauh mana ini kemudian akan mendongkrak lah ya kinerja saham dari Antam sendiri Pak Surya? Analisis Anda untuk Antam seperti apa? Ya, tentu saja dengan beroperasinya smelter ini di bulan Juli, berarti kan second half tahun ini kan udah mulai kelihatan ada apa penambahan revenue harusnya ya untuk Antam ya. Dan tahun depan mungkin kalau udah full capacity harusnya lebih positif lagi ya. Jadi saya pikir sih ini merupakan suatu hal yang positif sih ya. Baik, secara tren harga dari Antam sendiri 3 bulanan sudah melemah, bahkan ini juga sudah tercatat secara year to date begitu ya, hingga mingguan juga terus mencatatkan pelemahan. Sejauh mana Ya, harga yang terkoreksi ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Antam dengan harga yang lebih murah, tapi Anda melihat potensial upside yang menarik dari Antam? betul. Karena komoditas itu kan sebetulnya kan agak menurun ya belakangan ini karena Antam ini kan ada ferronickel juga, ada trading emas juga gitu ya. Yang kebetulan mungkin saat ini agak sedikit melemah ya. Tapi kalau dilihat ya memang ke depannya dengan adanya smelter ini kan harusnya juga pendapatan Antam itu ada penambahan tentunya ya. Hmm, Itu yang akan membuat valuasi Antam itu dengan penurunan harga itu menjadi lebih menarik gitu. Karena price earningnya mungkin menjadi turun juga ya. Jadi lebih murah oke. sih sebetulnya. Baik, level terakhir di 1945 potensial upside atau mungkin target price lah ya, tentu saja dikaitkan dengan sentimen ini. Anda melihat akan ada di level berapa untuk Antam? Minimal harusnya 2.200 kali ya untuk Antam ya. Harusnya 2.200 di akhir tahun? upside-nya masih cukup menarik sih kalau saya lihat ya. Di bawah 2.000 itu menarik sih. Baik, akhirnya ini 2.200 ini akan tercapai di akhir tahun gitu kurang lebih. Ya, Baik, oke. Lalu bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham berbasis tambang logam lainnya, Pak Surya? Secara sektoral seberapa ya. menarik? Ada beberapa yang apa baru IPO ya, yang saya lihat cukup menarik ya. Contohnya NCKL ya. Hmm, NCKL itu kenapa menarik? Karena dia merupakan produsen nikel sulfat yang pertama di Indonesia dan mungkin mempunyai kapasitas terbesar di Indonesia ya. Di dunia, sorry, bukan hmm, di Indonesia gitu. Jadi ini suatu hal yang menarik karena mereka berhasil apa namanya mengoperasikan expalnya dia. Ya, jadi yang tadinya hanya memproduksi MHT, sekarang itu mereka mulai memproduksi nikel sulfat. Yang ini suatu hal yang menarik karena kebanyakan di negara-negara lain ekspor itu seringkali gagal gitu ya. Jadi orang udah investasi besar tapi gagal, tapi ternyata NCKL ini berhasil gitu. Jadi bulan Maret sudah mulai memproduksi nikel sulfat itu dan diperkirakan bulan Juni ini akan berkapasitas penuh ya, beroperasi penuh. Itu di atas 250.000 metrik ton ya itunya produksinya sangat besar gitu ya. baik. Jadi menurut saya sih itu sangat menarik saat ini. NCKL melakukan IPO kurang lebih 1 bulan yang lalu, tapi kemudian kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya dari IPO sampai dengan sekarang sudah mencatatkan pelemahan 36%, secara mingguan sudah mencatatkan pelemahan 14%. Seberapa menarik sebetulnya secara harga untuk bisa masuk di harga NCKL dan berkaitan Ya, dengan proyeksi Anda tadi Pak Surya? ya kalau dilihat kan harganya sudah di bawah perdana ya. Jadi Hmm, menurut saya itu semakin menarik karena profit NCKL ini diperkirakan tahun ini kan mestinya di atas 7T ya, bisa hampir 8T gitu. Jadi harusnya dengan kondisi seperti itu berarti kan valuasi mereka menjadi menarik ya. baik. Ini mungkin sekitar 7 kali aja gitu. Em, Nah, kenapa bisa turun? Salah satunya kan memang karena adanya penurunan sementara di harga nikelnya dan juga ada pemberitaan yang mempertanyakan ESG mereka gitu.
yang oleh suatu media barat lah. Tapi yang sebetulnya sih apa namanya itu ESG-nya itu mereka itu sebetulnya sangat baik gitu. Karena contohnya waste-nya dari mereka itu tidak dibuang ke laut, tapi apa namanya dibuang kembali ke dalam tanah yang bekas digali gitu ya. Jadi itu suatu hal yang positif gitu. Tapi Oke. memang karena teknologinya ini mungkin apa banyak orang yang gagal ya, belum ada yang berhasil gitu. Jadi mereka juga bertanya-tanya kok ini bisa berhasil gitu ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sih sebetulnya. Oke, baik. Main untuk investasinya untuk NCKL sendiri jangka pendek atau jangka panjang menurut Anda? Saya lebih ke menjangka panjang ya. Baik, baik. Lalu bagaimana dengan Vale? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Pak Surya dan Pusat bersama kami akan segera kembali.